Oke, ini adalah kisah dari Intel dan juga AMD yang dimana mereka berdua ini sebenarnya sempat satu soket. Dan cerita ini juga terkait dengan x86 atau x64 yang mungkin kita kenalnya itu x86 sebagai 32 bit, sebaliknya x64 adalah 64 bit. Sebenarnya x86 ataupun x64 ini sekarang udah menjadi suatu kesatuan ya yang kita biasanya kenal sebagai x86 CPU. Baik itu Intel ataupun AMD sebenarnya sama aja. Jadi x86 juga udah melingkupi 64 bit dan juga 32 bit. Tapi x86 kenapa sih selalu dikenal sebagai prosesor atau CPU 32 bit? Ada kisah dan juga sejarah yang lumayan panjang antara Intel dan juga AMD terkait x86 CPU ini. x86 ini adalah sebuah gebrakan besar yang dilakukan oleh Intel sehingga sampai saat ini kita bisa menjalankan beragam aktivitas melalui PC yang kita gunakan. Jadi kasarnya nih ya, Intel ini adalah sesepuh untuk personal komputer atau PC. Baik itu PC desktop ataupun laptop yang sekarang kita gunakan. Nama x86 sebenarnya bukan dari berapa bit yang digunakan. Nama x86 sendiri ialah karena pada masa itu, nama prosesor yang dirilis oleh Intel emang selalu dibuntuti dengan angka 86. Seperti 8086, 286, 386, 486, dan lain-lain. x86 juga dikenal sebagai 32 bit karena pada masanya, arsitektur ini semakin populer di eranya 32 bit. Saking populernya, IBM pada masa itu sampai minta dua penyedia, yang hasilnya AMD juga diminta untuk memproduksi prosesor yang sama dengan Intel. Jadi AMD sebagai secondary option untuk pembuatan prosesornya Intel, alias prosesor Intel di-cloning utuh-utuh oleh AMD sebagai secondary option. Tentunya dengan harga jual yang berbeda juga, karena ya kepercayaan masyarakat itu udah lebih ke Intel lah daripada AMD yang memang masih baru banget. Sebenarnya berlanjut juga ada perusahaan namanya VIA yang punya lisensi x86 ini. Berikut juga dengan AMD yang tentu secara otomatis karena dia menjadi cloningannya Intel saat itu, tentu dia juga punya lisensi x86. Pada masa ini bahkan soket prosesor Intel dan AMD itu sama. Ada soket 5 dan soket 7. Soket 5 ini mendukung CPU Intel P5 Pentium dan AMD K5. Lalu soket 7 ada Intel P5 Pentium, AMD K5, AMD K6, dan Cry-X 6X86. Kebayang nggak sih kalau misalkan di era sekarang ini, AMD dan juga Intel itu masih menggunakan soket yang sama? Apakah dunia persilatan prosesor ini akan baik-baik aja? Apakah bakalan jadi bagus? Jawabannya enggak juga. Karena hal seperti ini juga yang membuat Intel dan AMD punya masalah yang besar. Ini berkaitan lagi dengan sejarah. Seiring berkembangnya teknologi, era 32 bit juga mengalami masa transisi untuk menuju ke 64 bit. Saat itu juga Intel udah punya Intel Titanium yang memang mendukung untuk 64 bit akan tetapi punya kelemahan, yaitu Intel Titanium nggak bisa mengoperasikan 32 bit. Nggak seperti prosesor zaman sekarang. Prosesor zaman sekarang itu semuanya udah mendukung 64 bit dan tentu untuk software-software yang 32 bit tetap bisa dijalankan. Jadi udah nggak perlu pusing lagi mana 32 bit, mana 64 bit ya. Karena mau menuju ke era yang berikutnya 64 bit, di mana 64 bit ini udah bisa menggunakan memori di atas 4 GB ya. Sementara kalau 32 bit saat itu mentok memorinya itu ada di 4 GB aja. Sementara pada masa perkembangannya juga AMD udah mulai bisa membuat prosesor sendiri. Jadi udah pecah kongsi nih istilahnya ya. AMD juga mengembangkan x86 ini sehingga mereka juga bisa membuat prosesor 64 bit yang dimana ini adalah hasil adaptasi dari x86. Jadi mereka bisa membuat prosesor 64 bit yang backward compatible dengan prosesor 32 bit atau dengan software-software 32 bit pada masa itu. Yang mengakibatkan Athlon 64 saat itu benar-benar jadi dewanya lah bisa dibilang. Istilah ini juga disebut sebagai AMD 64 atau x86 64 dan bisa juga disingkat sebagai x64.
Tapi sebenarnya orang mulai menggunakan AMD bukan di era 64 bit ini. Semenjak AMD masih menjadi second option-nya Intel, masih jadi cloningannya Intel, sebenarnya orang udah mulai melirik AMD karena si second option ini ya bisa mendapatkan prosesor yang sama persis kayak cloningannya doang, tapi harganya lebih murah daripada yang betul-betul dari Intel. Jadi ini sebelum era x64 masuk ya. Intel menyadari hal ini dan Intel juga coba untuk memberikan gugatan ke AMD terkait hak cipta. Pada tahun 1990, AMD digugat terkait pelanggaran hak cipta penggunaan ilegal dari microcode 286 atau 287 gitu, gua agak lupa. Masalah ini clear di tahun 1994 dengan putusan AMD ternyata memiliki hak menggunakan microcode tersebut karena udah mendapatkan lisensi terlebih dahulu melalui 486 yang mereka punya, yang dimana di dalamnya terdapat rangkaian microcode sebelumnya. Lalu pada tahun 1997, AMD kembali digugat. Kali ini digugatnya mengenai penyalahgunaan istilah MMX. Masalah ini diselesaikan dengan AMD mengakui MMX ini adalah dari Intel. Tapi keadaan berbalik di tahun 2005. Pada tahun 2005 ini, justru AMD yang melaporkan Intel alias menggugat Intel. Tapi permasalahannya sebenarnya bukan berada di tahun 2005. Apakah ini terkait dengan 64 bit yang diam-diam digunain sama Intel gitu? Karena si AMD udah punya Athlon 64 yang dikeluarkan pada tahun 2003. Jawabannya enggak, bukan berada di ranah hak cipta atau lisensi dan lain sebagainya. Tapi ini adalah masalah yang memang udah diperhatiin sama AMD dari puluhan tahun lalu sejak AMD masih menjadi second optionnya Intel. Sampai dia menjadi perusahaan yang membuat prosesor sendiri meskipun tanpa pabrik ya. Jadi ini sebenarnya adalah masalah yang udah berlarut-larut yang dilihat sama AMD dan baru dilaporin di tahun 2005. Apa sih masalahnya yang dilaporin? Jadi yang digugat di sini adalah terkait antitrust dan juga monopoli. Nah, pertanyaannya, apakah AMD pada masa itu memang nggak laku sehingga Intel bisa memonopoli pasar? Apakah AMD memang sebegitu rusaknya sampai mereka memang nggak laku dan akhirnya menuju kebangkrutan dan otomatis Intel perlu bayar sesuatu? Bukan, sebenarnya bukan seperti itu ceritanya. Tapi di sini lebih ditekankan kepada kasus antitrustnya, di mana Intel di sini setelah diinvestigasi ternyata Intel melakukan praktek berkedok ribet kepada para produsen atau vendor-vendor yang membuat PC atau komputer saat itu. Jadi Intel nawarin nih kasarnya ya, misalkan Intel nawarin ke brand A, habis itu mereka bilang, kalian jangan pakai prosesornya yang dibikin sama AMD ya, yang dari Intel aja yang bikinnya. Kita akan kasih ini, itu, nantinya kita akan kasih A, B, C, D, E, F, G. Pokoknya jangan pakai prosesor yang dibikin sama AMD. Sehingga ini tentu menyebabkan AMD sulit untuk survive sebagai perusahaan yang memang baru nanjak. Udah mah prosesornya dia nggak punya pabrik sendiri, apalagi di awal-awal di tahun 90-an itu bahkan AMD masih menjadi second option dan masih memproduksi CPU yang sama dengan Intel. Makanya mereka sulit banget untuk survive. Sampai kehilangan trust oleh masyarakat, kehilangan rasa kepercayaan dari orang-orang yang menggunakan komputer karena orang akhirnya di pasar itu ngelihatnya seakan-akan hanya cuma ada Intel aja, nggak ada AMD di situ. Padahal sebenarnya ada AMD di situ dan AMD juga ketika mulai bergerak sendiri, mereka lebih sulit lagi ngerangkaknya karena mereka ya akhirnya nggak kelihatan banget nih. Padahal AMD tahu bahwa chip yang mereka produksi itu secara kualitas mungkin oke, permintaan pasarnya sebenarnya ada, tapi di market itu nggak kelihatan alias jadi goib karena praktek yang dilakukan oleh Intel ini. Maka setelah diinvestigasi begitu lama, barulah di tahun 2005 ini bisa digugat dengan kasus antitrust tersebut. Yang menyebabkan efeknya juga domino ke arah monopoli pasar. Sehingga Intel di sini kelihatan bergerak sendiri. Jadi secara pelan-pelan, secara diam-diam matiin AMD dari belakang. Nggak sekedar ya barangnya laku sendirian gitu ya, terus AMD nggak laku, terus akhirnya jadi monopoli. Nggak kayak begitu. Kasus ini berakhir pada tahun 2009. Intel menyelesaikan sengketa hukum puluhan tahun tersebut dengan membayar 1,25 miliar US dollar.
Lalu AMD dan Intel juga mendapatkan hak paten dari perjanjian lintas lisensi. Nah, maksudnya lintas lisensi ini gimana? Jadi contohnya ya seperti AMD ya tetap masih bisa menggunakan x86, begitu pula Intel kalau mau menggunakan AMD 64 atau x64 itu bisa. Makanya sekarang kita bisa melihat bahwa CPU modern zaman sekarang itu ya x86 tapi bisa menjalankan 64 bit ataupun 32 bit sekaligus dalam satu prosesor. Yang dimana sebenarnya sebelumnya udah terjalin juga sebelum terjadi lintas lisensi ini, tapi untuk perkembangannya juga itu seperti contohnya Intel XMP yang tetap bisa digunakan di AMD gitu. Begitu pula nanti AMD punya Expo yang juga bisa digunakan di motherboardnya Intel gitu dan bisa di running profilnya. Mungkin lintas lisensinya kurang lebih seperti itu sehingga nggak perlu ada bayar-bayar lagi segala macam. Dan biasanya ini ada kontraknya tergantung persetujuan mereka berdua gitu ya. Jadi kontraknya mungkin nggak perlu bayar lagi. Mungkin kasar begitu. Gue juga sebenarnya kurang tahu sih ini lintas lisensinya ini untuk kontraknya ini apakah harus ada bayar untuk perpanjangnya atau enggak. Tapi ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya bedanya antara x86 CPU baik itu Intel ataupun AMD saat ini ya mereka udah bergerak masing-masing. AMD udah nggak berada di bayang-bayangnya Intel lagi sebagai secondary optionnya mereka ya. AMD udah bergerak sebagai perusahaan semikonduktor yang memang bergerak sendiri bahkan tanpa pabrik. Dan AMD juga menjadi contoh sukses untuk perusahaan semikonduktor yang nggak punya pabrik. Alias mereka ya bekerja sama dengan pabrik lain seperti Global Foundries, TSMC, dan lain-lain. Dan contoh baik ini juga yang mulai ditiru oleh Nvidia, habis itu juga oleh perusahaan-perusahaan chip lain, bahkan sampai perusahaan ARM macam kayak MediaTek, kayak Qualcomm, dan kawan-kawan gitu. Habis itu Apple bahkan ngikutin jejaknya AMD juga gitu dengan bekerja sama lewat TSMC. Nggak melalui Intel lagi. Jadi lewat video ini juga kita jadi tahu nih ya, kisah strugglingnya AMD, gimana mereka bisa survive bahkan di tahun 2000-an awal aja. Kita kan juga ngelihat ya bahwa AMD itu memang sulit banget untuk survive dan bersaing di pasaran. Bahkan tanpa pabrik sama sekali ya. Baru eranya itu mulai naik ketika Ryzen rilis. Dan kita juga nggak bisa melupakan Intel sebagai buyut dari CPU x86 ini. Karena tanpa Intel, mungkin AMD juga nggak bisa sekeren sekarang. Karena pada dasarnya AMD juga starting point-nya untuk menuju ke market personal komputer seperti PC desktop, apalagi laptop. Tentu itu juga karena bantuan dari Intel itu sendiri yang memang ngasih solusi untuk sebagai second optionnya mereka. Dari video ini juga kita jadi tahu kenapa zaman dulu kita lebih sering ngedenger jargonnya Intel yang kurang lebih seperti ini ketimbang tagline-nya AMD yaitu Enabling Today, Inspiring Tomorrow. Pada akhirnya x86 CPU yang kita gunakan pada PC desktop ataupun laptop ya itu bisa menjalankan 64 bit dan 32 bit berkat adanya Intel dan juga AMD. Jadi x86 itu bukan mengartikan 32 bit, x86 itu adalah nama yang digunakan karena memang legacy dari buyutnya prosesor Intel, yaitu yang buntut-buntutan 86 tadi, yang masih digunakan hingga sekarang, bahkan di dalamnya terdapat AMD 64 atau x64 itu sendiri. Kurang lebih segitu ya cerita mengenai Intel dan juga AMD yang memang sempat satu soket terkait juga dengan x86 CPU ataupun x64 CPU. Semoga ini membantu informasi buat kalian. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.